Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Seksi Urusan Agama Hindu akan melaksanakan kegiatan bincang santai dalam program moderasi podcast dengan mengambil topik pembahasan kerukunan umat beragama dari perspektif sastra. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya, Anak Agung Gede Rakebuana, akan memandu pelaksanaan podcast ini bersama narasumber yaitu Bapak Idewa Gede Catre. Beliau merupakan salah seorang tokoh sastra klasik di Kabupaten Karangasem, bahkan sudah dikenal sampai ke mancanegara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan memberikan pemahaman akan pentingnya kerukunan umat beragama dari aspek sastra klasik maupun kearifan lokal lainnya. Nah, membangun, membina, memupuk kerukunan umat beragama secara idealis sesungguhnya merupakan dambaan bagi umat manusia secara umum. Karena dirasa akan dapat menciptakan ketentraman. Nah, sekarang kita bertanya kepada Bapak Idewa Gede Catre selaku narasumber. Menurut pandangan Bapak, secara teori bahkan mungkin prakteknya, apakah ada sumber sastra klasiknya dari aspek-aspek kerukunan umat beragama tersebut? Oke, pada Bapak silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang mungkin akan saya jelaskan dulu, karena tadi pertanyaannya menurut sastra. Lalu sastra itu ada yang sastra nasional, ada juga sastra daerah. Di sastra daerah ada sastra klasik. Nah, dalam sastra klasik ini ada sastra yang tertulis, ada juga sastra tutur yang tidak tertulis. Kalau yang di Bali ini akan disebut seperti dreste, kebiasaan yang sangat diyakini dan terus-menerus dilakukan. Ya. Nah, berarti semuanya itu ada di dalam sastra, hanya saja yang terbanyak adalah dalam sastra tutur, dalam kebiasaan yang berlaku. Ya, mungkin secara prakteknya mungkin ada, apakah di sastra yang Bapak, sumber sastra klasik yang Bapak dapat temukan, pernah Bapak baca dan lihat, kemudian prakteknya bagaimana? Misalnya apa ada dari bahasa lain masuk ke bahasa lokal kita, khususnya di Bali, lebih khusus lagi di Karangasem? Semuanya itu memang ada sumber, hanya saja kita yang harus mengulas apa yang disebutkan di dalam sumber itu. Contohnya di dalam salah satu, misalnya Babad, dikatakan itu merupakan karya sastra di Bali. Di sana dipesan dari para leluhur, ya, dalam bahasa aslinya, ya, di sana tidak diperkenankan berbuat buruk, haywe gawe karuganing negara. Jadi jangan berbuat apa yang makan merusak negeri. Ya. Kita gumawe kajaga di taning negara. Kamu harus berbuat untuk kebaikan negara. Nah, dari segi ini akan tampak, ya, kerukunan atau praktek-praktek yang bisa dilakukan terus-menerus. Nah, pertanyaan berikutnya,
misalnya dalam kegiatan upacara, apa ada mungkin terkadang sastra lain yang masuk ke sastra Hindu yang bahkan difanatikkan, dijadikan semacam kegiatan-kegiatan acara keagamaan. Contohnya misalnya seperti ada kelahiran bayi yang seperti itu, misalnya katakanlah seperti hikayat Nabi yang demikian. Apa itu? Ya, boleh dimasukkan bahwa itu juga salah satu contoh sastra klasik yang dipraktekkan. Memang itu merupakan satu contoh juga dari sastra klasik, dan hikayat Nabi itu menurut apa yang ada di Bali itu sudah sebetulnya digubah kembali oleh Dangyang Nirarte. Jadi yang asalnya mungkin itu menurut di tempat lain itu judulnya berbeda, ya. Kalau di Bali itu lontarnya bernama Semaregama, yang nanti dilanjutkan dengan hikayat Nabi. Dalam versinya memang ada perbedaan-perbedaan di dalam kata-kata dan lain sebagainya. Nah, ini dipergunakan di dalam umpamanya kalau ada kelahiran seorang bayi, pada saat lepas tali pusar itu dilakukan upacara istilahnya tepus odol, Ya. itu istilah bahasa Balinya. Maka pada saat itu naskah hikayat Nabi itu dibaca berulang-ulang sampai 11 kali. Nah, dengan dibaca itu, maka nanti juga dimohonkan air suci, ya, air suci yang akan dipergunakan untuk istilahnya pembersihan pada sang bayi, yang isinya itu semuanya memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widi. Iya. Nah, jadi seperti itu. Berarti sementara yang dapat kita lihat lebih spesifik atau lebih khusus hanya di Karangasem yang pembacaan itu dilakukan. Sedangkan di daerah-daerah lain atau kabupaten lain tidak ada. Apa kira-kira yang menyebabkan kalau menurut Bapak? Kalau hal itu karena Karangasem dengan Lombok mempunyai hubungan yang erat, hubungan sejarah yang erat. Raja Karangasem juga Raja Lombok ini adalah sebetulnya dua bersaudara kalau boleh dikatakan, karena dalam satu rumpun. Ya. Ya. Maka ini mula-mulanya terjadinya di Lombok. Pada saat Dangyang Nirarte berada di Lombok, beliau mengubah sastra itu waktu di Lombok. Akhirnya nantinya ada antara raja dengan raja, juga antara Bagawanta raja yang di Lombok dan di Bali. Ini ada keterkaitan sehingga dari Lombok dibawa ke Bali. Di Bali dilaksanakan, walaupun tidak sama persis seperti di Lombok, ya, tetapi itu dilaksanakan di Bali, sehingga kalau di Bali itu belum tentu semua masyarakat menggunakan hal itu. Jadi terbatas, yang ada kedekatan dengan Geria misalnya, dengan Puri, Ya. ini melakukannya. Ya. Nah, berarti secara tidak langsung kan sudah terjadi semacam akulturasi budaya salah satunya, yaitu dari segi bahasa. Sedangkan kalau dilihat misalnya tadi Bapak menyampaikan bahwa itu awalnya ada di Lombok, kemudian juga diterapkan, diaplikasikan di Bali. Berarti kan sudah sangat bagus sebenarnya dari segi akulturasi budaya kerukunan itu tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Memang akulturasi itu sudah baik sekali, maka hal-hal yang serupa itu
memang perlu digali kalau itu mungkin tenggelam dan dilestarikan atau dibangkitkan kembali untuk bisa difahami dulu, sudah itu diyakini dan dilaksanakan. Baik, Pak. Nah, berikutnya, nah di sini lebih lanjut kita mengarah kalau sekarang ke masalah kerukunan umat beragama. Menjaga kerukunan umat beragama sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, adakah contoh konkretnya atau kenyataannya kerukunan umat beragama itu apakah tersurat atau hanya tersirat saja di sastra klasik? Mungkin apa yang Bapak pernah baca, Bapak pahami, mungkin adakah hal seperti itu, apa yang tersurat atau yang contoh konkretnya, artinya realnya? Iya. Kalau contoh konkretnya ini sebetulnya cukup banyak kalau di Karangasem, cukup banyak hubungan antara umat Hindu dengan umat Islam, saya katakan langsung, ya, sangat banyak sebetulnya. Misalnya kalau ada upacara di umat Hindu, mereka juga melakukan kunjungan, saling kunjung mengunjungi. Jadi undangan, saling mengundang. Ini masih berlaku. Apakah itu di dalam pernikahan, apakah itu di dalam saat upacara kematian, ini masih berlaku, tengok menengok istilahnya. Ini yang dulu. Seperti contoh-contoh lain di beberapa desa di Karangasem, Iya. ya, desa seperti di desa Budak Keling, ya, di desa Budak Keling itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan apa yang disebut sekarang Kampung Jawa di Saren. Ini setiap ada upacara di Geria Budak Keling, mereka itu semuanya hadir dan dengan apa namanya, dengan cara mereka sendiri yang memang sangat tertib, ya. Demikian pula kalau di Puri Gede di Karangasem, bahkan pernah diadakan, saya kebetulan langsung ikut di sana, diadakan upacara buka puasa bersama tuh. Nah, lalu setiap ada upacara plebon dan lain sebagainya juga ada dipanggil. Bahkan yang baru-baru ini mungkin belum setahun, ada plebon waktu mengusung jenazahnya itu diantar oleh pertunjukan tarian rudat. Atau rebana itu mungkin? Rebana dengan rudatnya. Oh ya. Dengan rudatnya. Berarti luar biasa sekali kalau gitu, ya, Pak. Itu kalau di Karangasem. Yang sangat paling mungkin di tempat lain tidak ada. Di Pura Bukit Karangasem, di sana ada tugas dari umat Islam untuk melakukan suatu kegiatan di pura. Jadi semacam ada kewajiban, sama-sama punya kewajiban. Ya, kewajiban mereka yang mereka juga tidak berani akan mengingkarinya, mengingkari kedua belah pihak. Jadi pada pihak itu sama-sama tidak berani akan melepaskan. Itu satu. Kalau di Pura Bukit dan di Bungaya, ini juga baru beberapa bulan yang lalu itu berlaku. Maka umat Islam yang berada di wilayah itu, yang nama desa Kedokan itu, ya, Kampung Kedokan itu, mempunyai tugas mengusung dangsil. Itu masih sekali dilakukan, ya, masih dilakukan. Nah, berarti luar biasa sekali kalau demikian halnya, bentuk toleransinya kan? Bentuk toleransi, ya. Kalau yang di Sidemen ini, karena kampungnya memang cukup besar. Kalau yang di Sidemen itu cukup penduduknya itu cukup besar. Kalau di sana
saya juga, karena kebetulan saya juga dari Sidemen, saya melaksanakan sendiri. Kalau ada yang akan berangkat haji, naik haji, kita berkunjung dulu, menyampaikan selamat, Ucapan selamat. ucapan selamat. Mereka datang juga kita berkunjung lagi, ya. Nah, itu prakteknya juga kunjung mengunjungi di dalam saat-saat ada upacara kegiatan Keagamaan. ya, keagamaan. Justru di Kampung Sindu itu mempunyai satu kesenian baginya itu, yaitu rudat dan rebana instrumennya. Maka kalau upacara, saya lupa dengan hari rayanya itu apa, Idul Fitri atau Idul Adha, saya lupa ya. Biasanya pertunjukan itu diarak kurang lebih 1 kilo ya, dari tempat 1 kilo. Nah, lalu yang dilewati itu semuanya penduduknya Hindu. Yang menonton semuanya orang Hindu. Wah, luar biasa sekali kalau ya. begitu. Lalu yang mengurus penonton itu bukan mereka tidak berani berbuat apa-apa. Berarti Yang mengurus itu adalah tetua orang Hindu sendiri. Seperti sila sekarangnya mungkin pecalang itu. Ya, kalau dulu sekarang ada pecalang, kalau dulu ada tetua itu, ya. Lang-lang itu dia yang mengurusi sampai pulang pergi dan selesai upacaranya. Juga ada satu istilah yang disebut ngubur atau nguburin, ya. Karena itu tempatnya dimakam di kuburan. Padahal itu tujuannya ziarah, menziarahi makam-makam orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan antara mereka dengan Hindu. Ya, kalau di Sidemen itu, yang di Sindu itu tetap setiap ada upacara akan ziarah ke kuburan. Dari kami Hindu yang memang mempunyai hubungan kekeluargaan itu ikut ziarah, menziarahi makamnya itu. Sebab di Sidemen itu ada seseorang laki-laki itu ya sekitar mungkin 100 tahun yang lalu. Laki-laki itu masuk Islam, masuk Islam dan mempunyai keturunan. Jadi ini masih ingat betul. Kecuali itu mereka itu juga ingat mengapa mereka berada di tempat itu, berkat siapa mereka itu mendapatkan tempat dan lain sebagainya. Mereka ingat sampai sekarang, ya. Sehingga kalau di Sindu itu perkampungan itu diistilahkan dua geria, karena memang geria-geria itu memberikan, ya, yang pasti sekali tanah pekuburan itu diberikan oleh desa adat. Nah, itu mungkin yang perlu unik, yang sebenarnya ingin saya tanyakan lebih jauh lagi. Sebab ada beberapa daerah atau wilayah, ya khususnya di Kabupaten Karangasem itu, antara kuburan Hindu dengan kuburan Muslim itu berdampingan, ya. Tidak terjadi ada masalah. Contohnya seperti di Kecica, seperti yang ada di Juuk Manis, seperti itu contohnya yang dapat saya lihat. Nah, tetapi rasanya nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Dan berarti apa? Perasaan antar sesama umat beragama yang beda keyakinan sudah semua bagus. Memang demikian, Pak, ya? Ya, memang seperti di beberapa tempat di Padang Bayi itu hanya berbataskan satu garis saja. Ya, juga keadaannya nyaman. Kalau yang di Sidemen itu bahkan kalau mereka akan mengubur lewat di kuburan Hindu, di pemakaman Hindu itu memang diberikan jalan khusus, ya. Juga nyaman-nyaman saja, tidak pernah ada hal-hal yang juga pada saat-saat hari raya Nyepi itu mereka itu taat sekali, tidak berani mereka itu akan melanggar apa yang memang sudah ditentukan oleh desa, ya. Termasuk di sini di kota kan juga
terjadi hal itu. Iya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau seperti itu bentuk toleransi maupun kerukunan umat beragama sebenarnya kan sudah sangat bagus. Dan tidak ada apa namanya? Tidak ada saling mengusik dan sebagainya. Berarti kan keyakinan mereka ya keyakinan mereka, keyakinan yang lain ya keyakinan yang lain, kan demikian. Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan sekarang. Jadi sesungguhnya dalam menata kerukunan umat beragama, ya seperti sekarang terlihat ya ada semacam kecurigaan ya di antara umat beragama tersebut. Nah, utamanya di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Karena apa? Sesuatunya itu mudah dan gampang diakses. Jadi mereka sepertinya gampang terprovokasi. Sedangkan tetua-tetuanya atau yang lainnya itu masih mempertahankan apa yang mereka warisi. Nah, terus sekarang pertanyaannya, menurut Bapak, mudah-mudahan ada sumber sastra klasiknya juga, bagaimana kita menyikapi hal tersebut agar kecurigaan yang ada dapat diminimalisasi sehingga kerukunan yang diidam-idamkan seperti dulu itu bisa terjalin kembali dengan seperti dulu lagi. Kalau menurut saya ini sekarang kebetulan juga sedang berbenah, terutama desa adat. Desa adat. Di sini desa adat mungkin perlu berperan juga sebagai sebagai yang berkewajiban untuk ikut memelihara kerukunan beragama itu, sehingga walaupun memang sudah di dalam penulisan Awe-Gawe di desa adat itu memang sudah ditulis ya, sudah ditulis, diberikan hak sebetulnya dengan catatan hak-haknya itu di luar pelaksanaan upacara keagamaan. Jadi untuk membuat bangunan memang diberikan hak, ya diberikan hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan, berikan hak. Ya. Ini yang penting, apalagi kalau sekarang misalnya di sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah. Kalau dulu sebelum ada sekolah-sekolah mengkhusus, ya, sekolah itu masih bergabung. Di satu sekolah SD misalnya ada umat Hindu, ada umat Islam. Ya. Mereka itu dari kecil sudah saling menghormati, saling menghargai. Misalnya pada waktu puasa, tidak ada ya anak-anak Hindu yang berani mengganggu, karena anak-anak itu sudah diketahui dia pasti lapar, dia tidak berani mengganggu. Juga anak-anak itu memang begitulah diberikan pendidikan oleh guru-guru ya untuk menghargai. Nah sekarang di desa-desa perlu sekali diikut sertakan, seperti jadi halnya peran serta mereka. Seperti halnya di desa Dukuh Penaban. Ini satu contoh di desa Dukuh Penaban. Di sana kan sedang digiatkan untuk membuat sebuah desa wisata. Di sana ada kampung, mereka juga diikut sertakan. Jadi rukun. Ini rukun mereka itu. Berarti kalau dengan demikian kan sudah boleh dikatakan kegiatan toleransi umat beragama tersebut sudah diakomodasi dalam AWG gitu ya. Berarti sudah bagus yang mencetuskan ide pemikiran untuk adanya suatu kerukunan umat beragama yang berbeda keyakinan juga sudah terakomodasi, ya kan demikian. Nah, kenapa kadangkala sudah diakomodasi seperti itu masih ada yang ingin berbuat intoleransi? Nah, kira-kira menurut Bapak apanya yang perlu lagi dibenahi? Ini
pasti akan terjadi karena mungkin sama dengan penyakit. Kalau ada virus-virus dari luar itu, ini yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan, maka diadakan hubungan. Jadi hubungan yang baik, ya, diadakan pertemuan-pertemuan. Ya, sebab kalau sama sekali tidak pernah diadakan pertemuan bersama, ini jelas akan terjadi kesenjangan. Oh ya. Maka pertemuan-pertemuan itu diadakan. Contoh umpamanya kalau ada kalau dulu itu disebut petugas keamanan desa, ikutkan mereka. Jangan diasingkan di sebuah wilayah desa, tersebut, ya. di wilayah desa itu diberikan ya. Nanti kalau ditugaskan ya di kampungnya, ini ditugaskan. Dan memang terjadi, sehingga kalau saya lihat 50 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh sekali perubahannya. Kalau 50 tahun yang lalu pada waktu itu masih kental sekali, kalau sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan karena pengaruh-pengaruh, ya. Apakah mereka bergaul di dalam bidang ekonomi, di dalam pekerjaan-pekerjaan lain, atau dengan mudahnya komunikasi sekarang ini juga, Ya. maka perlu sering-sering diadakan perubahan dan pembinaan-pembinaan. Kemudian pernahkah Bapak misalnya menemukan, pernah membaca atau melihat, mudah-mudahan ini pun bisa menambah keyakinan mereka, misalnya kita punya kearifan lokal, ada misalnya seperti Bapak sebagai tokoh yang menggeluti sastra klasik, ya katakanlah penulisan lontar, pernahkah Bapak melihat sebuah sumber sastra yang arahnya sebenarnya untuk mempertebal keyakinan, misalnya kitab suci umat lain yang tertulis misalnya dalam huruf Bali, berbahasa Bali, dalam sebuah lontar atau dalam sebuah buku, seperti itu misalnya, Pak? Kalau ini sayang sekali kalau sekarang sulit saya menunjukkan bukti, tetapi beberapa tahun yang lalu saya melihat di kota, di Karangasem ini memang ada beberapa pasal di Al-Quran itu ditulis di dalam huruf Bali. Memang ada dulu yang memiliki itu di mana itu di kota Dangin Semu mungkin? Tidak di Nyuling. Ya, di sebelah timur Puri itu. Ya. Di sana dulu ada, tapi sekarang orangnya sudah tidak ada, dan pada waktu itu tidak sempat sebetulnya difoto karena tidak bawa alat, tapi dia menunjukkan beberapa pasal. Nah, selain itu sastra-sastra yang kalau di Karangasem itu disebut sastra yang ada kaitannya dengan Islam, banyak diantaranya yang disebut sesasakan itu. Oh, ya, misalnya apa namanya, Cak Kepung yang seperti ada di Karangasem itu menggunakan apa namanya itu, naskahnya itu bernama Monyeh, Basangko Rudang, banyak sekali. Bahkan ada sastranya itu Amir Ramsah, ini beredar banyak. Di Dangin Seme bahkan ada di sana dia membuat satu pesantian khusus untuk membaca Monyeh. Itu memakai pupuk Sinom Pangkur, itu sesasakan itu. Jadi itu sastranya. Berarti sebenarnya sudah luar biasa sekali kalau demikian. Dari bentuk sastranya ada, itu sudah merupakan salah satu bukti adanya kerukunan, toleransi dari dulu. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, kan demikian, Pak, ya? Ya. Jadi di Bali, di Budekeleng, terutama di kota, semua Cekepung itu menggunakan naskah Monyeh.
Dan sering dipentaskan ketika ada yang seperti upacara tadi itu Pak ya, upacara kepus pegadangan, kepus odal atau kepus pungsan itu kan, itu utamanya sekali. Cekepungnya biasanya pada saat kepus pungsan itu jarang. Biasanya pada ada upacara-upacara yang agak besar, plebon misalnya, ini dipentaskan. Ya. Iya. Yang memainkan itu tidak mereka. Justru orang-orang Hindu yang memainkan itu. Nah, ini luar biasanya ya. Nah, kalau ini bisa dipertahankan sampai sekarang kan sangat bagus sesungguhnya kan. Jadi tidak akan ada semacam gangguan-gangguan yang akan terjadi kan, demikian Pak nggih. Ya, bahkan memang beberapa tahun yang lalu kami di Karangasem bersama beberapa tokoh di Karangasem mengadakan pertemuan hal yang serupa, karena bukan di Karangasem saja ada hal yang serupa ini, di Badung pun ada. Kalau di Badung itu adalah umat Islam yang berada di Kepaon, lalu ditemukan dengan umat Islam yang berada di Karangasem. Jadi saling membawa bacaan pada waktu itu, yang Karangasem membawa Hikayat Nabi, yang dari sana juga membawa di Puri Satria Denpasar. Ya, saya kebetulan ada waktu itu. Nah ini, berarti ini harus perlu diwariskan, ditanamkan kembali sebenarnya kepada generasi-generasi berikutnya bahwa kerukunan umat beragama sudah seperti itu adanya dan sudah sangat bagus, sudah kuat. Ya. Baik, nah ini sangat luar biasa sekali paparan dari narasumber kita yang sudah memberikan paparan-paparannya. Jadi bahwa untuk membangun, membina maupun memupuk kerukunan umat beragama sebenarnya tidaklah mudah. Banyak sekali cobaan dan tantangan yang dihadapi. Tapi sesungguhnya kita tidak usah khawatir ya. Jadi pada setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Nah, selanjutnya kerukunan umat beragama sesungguhnya mengandung makna kehidupan beragama yang tentram, harmonis, rukun, dan damai antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak ada sikap saling curiga, tetapi selalu menghormati agama masing-masing. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah ada juga sumber sastra klasiknya lagi terkait dengan hal ini? Jadi di sini sudah jelas, tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali, ya, tetapi di sini ada enggak yang mungkin menukik lagi bahwa sumber sastra klasiknya itu berupa apa selain yang Bapak sebutkan tadi? Kalau sumber sastra tertulis ini yang memang sulit sekali untuk mendapatkannya, dan atau memang tidak ada. Atau mungkin secara implisit tersirat saja. Ya, kalau tersirat, karena di sini di Karangasem ini seolah-olah saling memiliki. Ada perasaan saling memiliki. Misalnya umat Hindu seolah-olah memiliki tempat sucinya mereka. Di antaranya dengan contoh-contoh ya. Pada waktu sebuah masjid itu rusak, mohon bantuan kepada orang yang dianggap mampu untuk memberi bantuan, walaupun berbeda agama. Ini sudah dari dulu ini memang terjadi, sehingga kalau sekarang memang buktinya sudah sulit didapat, karena masjid itu sudah dipugar dengan yang baru. Kalau beberapa tahun yang lalu saya kebetulan juga ikut serta di dalam pencatatan benda-benda itu. Memang ada di sebuah masjid itu, bahkan itu diberikan oleh Raja Karangasem pintu-pintu yang indah-indah. Pintu-pintu kuno itu dipakai di atas, karena itu sekarang memang sudah dipugar. Ya. Jadi begitu. Kalau di Sideman misalnya ada masjid rusak, dia minta bantuan kepada, jelas itu akan yang ada kekerabatan, minta pohon kelapa, minta
pohon kayu untuk perbaikannya. Karena artinya hal-hal yang bisa dipakai untuk memperbaiki masjid tersebut. Masjid itu diberikan, ya, diberikan. Ini kerjasamanya, ya, sehingga sampai saat ini itu masih jalan. Bahkan pada waktu sebelum bencana alam tahun 63, ekonomi pada waktu itu belum sebaik sekarang, karena tanah-tanah milik Geria, milik Puri itu banyak yang berada di Sideman, maka kampung itu yang memang diberikan tugas untuk mengetam, untuk mendapat upah. Iya. Jadi dipercaya, jadi kerjasama itu memang dari dulu sudah ada. Nah, inilah berarti sudah sangat bagus kalau begitu. Jadi baik sumber sastranya sudah ada, walaupun sifatnya masih kearifan lokal, kemudian sudah jelas, kemudian bentuk-bentuk aplikasi penerapannya juga sudah bagus seperti itu. Ya. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya buat kita, bagaimana menanamkan rasa toleransi kerukunan ini untuk lebih bagus lagi ke depannya. Ya, ini tantangan buat kita semua sebenarnya. Nah, ini terutama dari pihak-pihak yang berkompeten yang terkait dengan itu, sebenarnya harus sering ada aktif ya Pak ya, untuk pembinaan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ideo Gede Catre yang sudah sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita semua. Jadi sebelum acara ini ditutup, saya selaku pendamping beliau ya untuk mengantarkan acara ini, mohon untuk memberikan sedikit pernyataan penutup sebagai sebuah penguatan kepada kita semua. Mungkin Bapak bisa memberikan pernyataan penutup untuk kita sebagai generasi-generasi berikutnya, diberikan penguatan tentang kerukunan umat beragama ini. Disilakan Pak. Sebetulnya pendek saja. Kita hidup sekarang, ya, kita bekerja sekarang. Marilah kita bekerja sekarang dengan tidak melupakan apa yang terbaik di zaman dulu untuk mencapai kebaikan di masa depan. Bila perlu lebih baik lagi. Ya, bisa bila perlu supaya menjadi lebih baik, sehingga di sana wartamanenya dulu kita berbuat sekarang, ya, berdasarkan masa lalu attitude untuk mencapai tujuan terbaik di masa depan. Wartamana kalau saya itu yang baik, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Ideo Gede Catre yang sangat interaktif dan menginspirasi. Nah, semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan sebagai akhir kata, saya penutup acara ini saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.